Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Siti Setiati, dia seorang dokter penyakit dalam. Kata beliau 85% ya, lebih dari 85%, 85% angkanya tepatnya itu. Para lansia, orang-orang yang sudah berumur di atas 60 tahun itu mesti menderita sakit. Survei. Bahkan 25%-nya lansia itu menderita penyakit degeneratif, sakit dan tidak mandiri. Artinya apa dia? Dia tidak bisa hidup sendiri. Yang 25% itu harus dirawat, harus dibantu, makan disuapin, mandi disuapin, pergi harus dibimbing, kemana-mana dituntun. Itu 25% Pak, dari lansia. Mereka-mereka yang sudah di atas 60 tahun usia. Hanya 13% lansia itu yang tidak berpenyakit dan mandiri, artinya sehat ya. Selebihnya menderita penyakit. Sehingga jangan kaget kalau kita sering mendengar minggu lalu sahabat kita menghadap Allah, bulan lalu kerabat kita menghadap Allah, 3 bulan yang lalu teman kita menghadap Allah, tahun lalu keluarga kita menghadap Allah. Begitu. Bahkan setiap hari di grup itu ada berita-berita tentang kematian. Kenapa? Karena memang masa tua itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak rujuk dalam surat Al-Mu'min ayat 47 atau surat Al-Ghafir ya, 47. Al-Mu'min itu atau Al-Ghafir sama. 47 Allah berfirman, ujungnya itu litakunu syuyukha. Dia cerita, Allah itu cerita tentang perjalanan episode manusia dari lahir, dari dalam kandungan sampai meninggal, dalam surat Al-Mu'min ayat 47. Dirujuk nanti. Sambil ujungnya litakunu syuyukha, maka mereka menjadi tua semua. Tuh, ya. Kemudian kata Allah, wa minkum mayyutawaffa min qablu, dan antara mereka kemudian ada yang diwafatkan ya, walitablugu ajala musamma, sampai pada batas waktunya. Kalau begitu syuyukha ya, masa tua ini, lansia ini merupakan ujung kehidupan kita, episode kehidupan kita. Karena kematian kan bukan kehidupan. Jadi lansia ya, masa tua itu ujung kehidupan kita, fase terakhir kehidupan kita, terminal terakhir kehidupan kita ya, episode terakhir. Oleh karena itu kita harus coba pelajari apa kira-kira yang Rasul lakukan ya, di masa tuanya, di penghujung kehidupannya tuh ya. Karena kita kan rujukannya hanya Nabi ya. Sekalipun ada rujukan lain itu, tapi tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Bagaimana dengan kehidupan akhir Rasulullah SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ya, suatu kali kata beliau di terjemahannya, dia diajak oleh Umar bin Khattab ya, ke majelis pengajian. Ya, Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas pergi ke pengajian. Lalu Umar tanya kepada jamaah pengajian itu, ya, bagaimana pendapat kalian tentang tafsir surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Surat An-Nasr. Sering kita baca pendek aja. Sahabat menjawab, ya Umar, itu kan kalau kita sudah mencapai kemenangan ya,
maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Lalu kemudian kita disuruh bertasbih, bertahmid, istighfar, dan bertaubat. Itu aja kata Maria. Lalu kemudian sahabat yang lain, waduh saya nggak begitu mengerti nih. Sahabat Nabi Pak, ada juga nggak berani menafsirkan, takut salah masalahnya. Lalu ada Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu Abbas tentang tafsir ayat ini? Sahabat Nabi nih Pak. Kata Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa apabila Islam ya sudah memenangkan penaklukan kota Mekah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya dakwah Islam sudah selesai. Dan itu merupakan akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Rasulullah akan segera wafat. Nah, Abdullah bin Abbas tuh tafsirnya. Rasul akan segera wafat dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bertasbih, bertahmid, istighfar, dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ayat ini jadi rujukan kita yang sudah lansia Pak. Udah tua nih Pak ya. Apa amalannya? Banyak-banyak bertasbih, bertahmid, ya, istighfar, dan taubat. Itu dirangkum dalam kalimat satu namanya zikir. Ya. Berbanyaklah berzikir sebagai bentuk menyongsong kedatangan ajal dan mengisi kehidupan di hari tua. Itu Allah dan Rasul tuntun kita Pak. Ya. Para ulama kemudian memberikan penjelasan tentang bertasbih. Ya. Secara umum sebetulnya tasbih itu yang kita baca lah subhanallah ya. Karena hampir semua bacaan zikir itu Pak relatif sama bacaannya, kemudian jumlahnya, ya, lalu kemudian hikmahnya, relatif semua sama, relatif ya, menghapuskan dosa, memberikan pahala, mudahkan keurusan, macam itu saja bagian Islam akhirat itu semua. Saya ingin singgung sedikit tentang tasbih tadi. Ternyata di Al-Quran ada 7 surah yang disebut sebagai surat musabbihat. Kalau kemarin kan Al-Hamiyah ya, sekarang Al-Musabbihat. Surat-surat yang diawali dengan kata-kata sabah ya, ada 7 tuh. Yang pertama 3 menggunakan kata sabaha ya. Apa aja tuh? Itu surat Al-Hadid, Al-Hasyr, dan As-Saffat. Itu menggunakan sabah. Kemudian 2 surat itu menggunakan yusabbihu. Ya, surat apa aja itu? At-Taghabun dan Al-Jumu'ah. Lalu ada 2 surat lagi, ya. Satu surat Al-Isra menggunakan Subhana, tetap sama tuh. Dan surah Al-A'la, Sabis Marbekal A'la yang suka dibaca tuh. Ini 7 surat istimewa Pak. Istimewa sekali. Lah di hari tua ini sebaiknya kita banyak baca surat ini ya. 7 surat ini. Terserah. Tapi kata Ibnu Mas'ud yang paling utama itu sebetulnya surat Al-A'la ya, yang suka dibaca imam tuh. Karena pendek sehingga itu menjadi hafalan ya. Bisakah kita menghafal surat ini? Al-A'la ini itu keistimewaannya Pak, dia lebih baik daripada membaca 1000 ayat. Bayangkan Pak, 1000 ayat itu banyak Pak ya. Ini kita baca surat Al-A'la, satu surat saja cukup mewakili 1000 ayat ya. Ini adalah amalan yang baik Pak yang kita bisa kerjakan. Tentu setelah mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Misalnya sholat, semampu kita sholat itu ya. Kalau kita misalnya tidak mampu berdiri, boleh duduk. Nggak mau duduk, boleh berbaring. Nggak bisa ke masjid, boleh di rumah. Tapi jangan tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Ya. Kemudian kerjakan jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Larangan yang dilarang itu jelas haram, tinggalkan itu semua. Ya. Lalu amalkan yang sunnah-sunnah yang ringan. Termasuk di dalamnya baca wiridan, zikir tadiyah. Isi itu.
Baru selebihnya ya perbanyak bersama keluarga tuh, terutama dengan istri. Kenapa? Karena salah satu di antara kita, antara suami istri akan berangkat lebih dulu. Ya, apakah istri atau suami yang berangkat duluan tuh menghadap Allah? Oleh karena itu perbanyak bertemu dengan istri, ajak main, ajak berwisata, ajak bepergian tuh. Itu cara ada mengeratkan ikatan emosional. Karena salah satu akan berangkat menghadap Allah. Tinggal nanti kita sendirian. Sendiri dalam keadaan tua renta ini sulit Pak untuk mendapatkan pasangan kembali itu ya. Sulit, kecuali ada istimewa, misalnya harta melimpah ya, warisan banyak, itu memungkinkan. Tapi dalam keadaan seperti ini agak sulit untuk mendapatkan pengganti ya, berat. Kemudian kumpul bersama teman-teman gitu ya, teman-teman satu grup misalnya pergi dharma wisata, piknik atau yang dekat-dekat itu kita jangan berkumpul itu hanya pada waktu pernikahan saja. Ada pernikahan kumpul ya, misalnya ada acara kematian kumpul. Ajak momen-momen yang membahagiakan bersama teman-teman itu. Kenapa? Karena waktu kita untuk berkumpul bersama teman itu semakin sedikit, ya. Tadi tuh potensi gangguan kesehatan kan semakin besar, yang tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama teman-teman. Bahkan mungkin boleh jadi antara teman-teman kita itu juga sudah tidak ada lagi. Minggu lalu ada teman bersama, sekarang sudah tidak ada. Bulan lalu teman bersama, sekarang sudah tidak. Begitu. Jangan-jangan mungkin giliran kita. Sehingga kumpul bersama teman itu penting ya. Kalau kita jamaah di masjid sudah menjadi rutin ya, ibadah menghadap Allah. Ini ada semacam sosial kemasyarakatan bersama teman-teman itu ya, untuk merekatkan kerukunan warga itu penting. Saya senang kalau ada acara kegiatan kumpul-kumpul itu ya, sama-sama satu RT, satu RW itu, kalau ada waktu sempatkan itu. Kan itu berpengaruh pada psikologi kita Pak. Bahkan meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Kembali, jadi perbanyaklah berzikir. Zikir apa saja yang Bapak hafal boleh Bapak baca. Jangan bayangkan zikirnya yang susah-susah, jangan. Ya. Islam mengajarkan pada kita bacaan zikir itu seperti wiridan sholat itulah. Ya. Misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, Walhamdulillah, Allahu Akbar itu amalkan itu. Ya. Sama dengan yang lain, sama seperti itu. Dulu ada Ummu Hani Pak. Ummu Hani itu sepupunya Nabi Muhammad SAW ya. Dia kakaknya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi ini. Wanita, udah tua renta. Dia datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini sepupu kamu ya, sepupu tua. Saya sudah tua dan badan saya lemah, tidak kuat. Lalu kata Ummu Hani, ajarkan kepadaku suatu amalan ya yang bisa dikerjakan oleh orang-orang tua dan dalam keadaan uzur, yang tentu saja pahalanya banyak. Lalu Rasul ajarkan kepada Ummu Hani itu, ya Ummu Hani, bacalah olehmu ya Allahu Akbar 100 kali satu hari Pak. Allahu Akbar 100 kali. Baca Alhamdulillah 100 kali. Baca Subhanallah 100 kali. Tuh. Kalau kita kan baca habis sholat itu bacanya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ya, 33, 34. Ini dibalik. Rasul mengajarkan kepada umumnya dibalik. Allah Akbar dulu 100 kali jumlahnya, Alhamdulillah 100 kali, Subhanallah 100 kali. Lalu ditanya hikmahnya apa tuh, dia bilang. Hikmahnya, kalau engkau baca ini rutin, dia bilang, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadamu sama dengan engkau menyumbangkan 100 ekor kuda yang digunakan untuk berperang. Coba tuh. Baca 100 kali tadi tuh sama dengan kita nyumbang kuda yang dipakai untuk berperang fisabilillah. Kalau sekarang mungkin nyumbang panser tuh, atau nyumbang mobil maung tuh, ya, kirim ke Palestina. Itu sama ganjarannya dengan kita baca takbir, tahmid, tasbih tadi. Lalu apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, kalau kau baca itu rutin,
Allah akan memberikan pahala kepadamu sebanyak engkau korban 100 ekor sapi yang dibagikan kepada fakir miskin. Pernah kita berkorban 1 ekor sapi? Jarang, ya, jarang. 1 ekor sapi pun kita jarang korban itu ya. Yang ada mungkin 1/7, ada mungkin beberapa di warga kita. Tapi secara umum jarang yang berkorban 1 ekor sapi. Ini baca zikir tadi itu sama dengan berkorban 100 ekor sapi yang dibagikan kepada fakir miskin. Saking besarnya itu Pak. Ya. Lalu apa lagi Rasulullah? Kalau engkau hafalkan itu semua dan baca secara rutin, maka ganjarannya sama seperti membebaskan 100 orang budak. Subhanallah. Saking besarnya amalan zikir yang diamalkan orang tua. Ya, orang tua lansia yang sudah dalam keadaan renta. Ini cocok buat kita. Sama-sama renta, sama-sama tua, ya, sama-sama berpenyakit. Rasanya ini tepat untuk kita amalkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak nanti. Amin. Itu saja. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.